Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa tetap terus menjaga kesehatan kalian. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2B, subtema 2. Pembelajaran 1 dan 2, bermain di rumah teman. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu memahami kalimat sopan saat berkunjung ke rumah teman. Yang kedua yaitu melakukan operasi perkalian bilangan dengan bantuan garis bilangan. Dan yang ketiga yaitu memahami sifat benda padat. Dan yang terakhir yaitu memahami sikap sopan santun saat bermain di rumah teman. Saat berkunjung ke rumah teman, kita harus sopan. Ketuklah pintu dan ucapkanlah salam sebelum masuk. Bila bertemu dengan orang tua teman, berbicaralah dengan baik. Jangan berteriak saat berbicara. Mintalah izin sebelum melakukan sesuatu. Nah, di sini ada contoh ungkapan kata-kata yang bisa kalian pakai untuk melakukan sesuatu. Permisi Bu, saya ingin bertemu. Bolehkah saya masuk Pak? Bolehkah saya ikut membantu Pak? Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, jadi bila kita mendapatkan izin, maka ucapkanlah terima kasih. Tapi kalau misalkan kita nggak mendapatkan izin, maka janganlah memaksa. Nah, hari ini kita akan belajar perkalian dengan bantuan garis bilangan. Di sini ada soal, saat yang menggembirakan dari bertanam jagung adalah saat panen. Saat panen, Ino, Raka, dan Yoga ikut memetik jagung. Ino dapat memetik 3 jagung, Raka dapat memetik 3 jagung, dan Yoga memetik 3 jagung. Jadi semuanya memetik 3 jagung. Berapakah jumlah jagung yang berhasil dipetik? Nah, cara menjawabnya kita uraikan terlebih dahulu atau tulis kembali satu persatu yang ada di soal. Kayak Ino itu memetik 3 jagung, jadi Ino sama dengan 3 jagung. Raka juga sama 3 jagung. Yoga juga sama 3 jagung gitu. Berarti cara penulisannya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ya. Tadi Ino 3, Raka 3, Yoga 3. Nah, itu artinya sama dengan 3 dikali 3. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu buatlah garis bilangan terlebih dahulu. Nah, awal pertama angka yang harus kalian tulis yaitu 0 terlebih dahulu. Dan di akhirnya bebas ya, mau sampai 15 atau mau sampai 20 itu dipersilahkan gitu ya. Tapi ibu ingin sampai 12 saja. Oke. Di sini kan yang pertama Ino 3 jagung, berarti kita hitung dulu 3 dari 0. 1, 2, 3. Nah, berarti 1. Nah, ini yang Ino. Lanjut lagi. Nah, ibu pengen ganti warna biru biar terlihat ya. Yang Raka 3. Nah, cara menghitungnya dari angka 3 yang mulai berhenti ini ya. Yang mulai berhenti. 1. Bukan dari angka 4 sini ya. Bukan, tapi dari sini angka 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang punya Raka. Lagi ternyata Yoga juga 3. Nah, ini juga sama. Mulai dihitungnya dari 6 ke 7. Bukan dari 7 ke 8. Bukan ya. 1, 2, 3. Nah, jadi yang ketiga. Nah, ini berhenti di angka 9.
Kita pastikan dulu ini 3 kalinya ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti sudah beres ya. Nah, berarti diperoleh bilangan 9. Jadi 3 dikali 3 adalah 12. Yoga dan Raka bersikap sopan saat berada di rumah Ino. Berbeda dengan Gary dan Aga saat bermain di rumah Adi. Gary dan Aga asik membaca komik. Mereka melakukannya di ruang tamu. Gary membaca sambil tiduran-tiduran. Kalau Aga itu membenturkan kaki ke sofa sehingga berbunyi. Nah, menurut kalian, menurut anak-anak, sikap Gary dan sikap Aga ini sikap yang menunjukkan sikap sopan santun? Tentu tidak ya, karena mereka membaca sambil tiduran, terus membenturkan kaki ke sofa hingga berbunyi. Nah, itu tidak sopan ya. Jadi untuk anak-anak semua, ketika kita bertamu ke rumah teman gitu ya, kita harus melakukannya dengan tenang gitu ya. Jangan mengganggu orang di rumah teman seperti itu. Nah, ini ada soal lagi gitu ya. Dina diberi paman 3 kotak biskuit. Setiap kotak berisi 6 keping. Berapa keping biskuit yang diterima Dina? Nah, ini caranya juga sama ya, harus kita uraikan terlebih dahulu atau kita tulis kembali untuk memperjelas. Nah, contohnya ini ya. Kan di sini Dina diberi paman 3 kotak biskuit. Nah, setiap kotaknya berisi 6. Berarti kita harus tulis satu per satu gitu ya. Sampai 3 kotak. 1 kotak 6, 1 kotak 6 keping, 1 kotak 6 keping. Ini udah 3 kotak ya. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi udah pas ya ini 3 kotak. Pastikan terlebih dahulu. Ini sudah sip, betul ya. Sudah betul. Lalu, nah ini artinya apa? Karena 6-nya ada 3 ya, ini ada 6 keping, 1, 2, 3. 6-nya ada 3. Berarti dalam perkalian cara penulisannya yaitu 6-nya ada 3. Berarti 3 dikali 6. Nah, sekarang kita masuk ke jalan pengerjaan. Seperti biasa, siapkan garis bilangan, diawali dengan angka 0, akhirnya bebas. Kalau misalkan Bu Sofi akhirnya mau 19. Oke. Pertama kita kotak pertama. Kita 6 keping. Kita hitung bersama-sama. 1, pastikan dulu awalnya angka 0 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti tahap pertama atau kotak pertama berhenti di angka 6. Lalu lanjut lagi, kita hitung dari mulai angka 6, bukan angka 7 ya, karena berhentinya terakhir di angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kotak kedua ini berhenti di angka 12. Sekarang kita hitung kotak keempat. Mulai dari angka 12 ya, bukan angka 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah kotak ketiga. Nah, ternyata berhentinya di angka 18 ya. Dari setelah kita hitung dari angka awal sampai akhir. Nah, jadi diperoleh angka 18. Jadi 3 dikali 6 adalah 18. Hari ini kita akan mengetahui sifat benda padat. Kemarin kita sudah mengetahui sifat benda gas ya. Nah, contohnya ini. Ada papan tulis, ada meja, dan kursi. Ini merupakan benda padat. Coba perhatikan benda-benda yang biasa ada di kelas ya. Benda itu tidak berubah bentuk. Benda itu tetap bentuknya. Sekarang, kemarin, dan besok bentuknya sama.
kapanpun bentuk benda padat tidak berubah ya. Makanya sifat benda padat ini merupakan bentuknya tidak akan berubah gitu ya. Kayak misalkan hari ini kita masuk sekolah nih ya, melihat kursi, besoknya itu nggak akan berubah gitu, kursinya menjadi kursi lingkaran misalnya, masih tetap persegi misalnya ya, atau papan tulis gitu ya, masih sama-sama persegi panjang gitu, tidak tiba-tiba 1 jam kemudian menjadi lingkaran gitu ya, tidak. Nah, tapi benda padat pun bisa berubah gitu ya, kalau dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Contohnya semangka. Semangka ini merupakan benda padat gitu ya. Awalnya kayak gini nih, bulat gitu ya. Nah, tapi kalau dipotong, pas udah dipotong, jadi bentuknya seperti ini ya, irisan. Asalnya bulat seperti ini, jadi kayak gini kalau dipotong. Sama seperti halnya kursi gitu ya. Kursi terbuat dari kayu gitu. Kayu dulu bentuknya ya udah lurus gitu ya. Maksudnya nggak berbentuk. Nah, setelah dipotong gitu menjadi bermacam-macam bentuknya. Ada misalkan kursi yang bentuknya persegi atau persegi panjang gitu yang pernah kalian lihat. Atau misalkan bundar gitu ya kayunya karena dibuat menjadi meja gitu, meja makan dan lain sebagainya. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Coba kerjakan buku tematik tema 2B halaman 52. Ayo berpikir. Tuliskan sikap yang pantas dan tidak pantas saat di rumah teman. Seperti Aga dan teman-temannya ya yang ini. Mereka asik gitu ya membaca buku, tapi ada yang sambil tiduran, ada yang membunyikan sofa menggunakan kaki. Kita boleh tiduran ya, asalkan kita minta izin terlebih dahulu. Jangan misalkan datang langsung gegebrak pintu gitu ya, langsung tiduran aja misalkan serasa rumah sendiri, tidak ya. Nah, coba kalian tuliskan di situ sikap yang pantas dan tidak pantas saat kalian ada di rumah teman. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.